Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Matoli Pandan dengan bintang tamu kita yang pagi hari ini bersama dengan kita. Ayo, siapa yang nggak kenal dengan ibu ini? Wajahnya kan sudah populer ya di televisi. Iya kan Bu? Televisi Matoli ya Bu. Di televisi nasional juga. Aduh, Bu. insya Allah, amin. Oke ya, jadi pada pagi hari ini kita bincang-bincang bersama Ibu Ketua Yayasan Matauli, itu Ibu Fitri Krisnawati Tanjung BSC. Ibu. Iya, selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat dan semangat ya Iya. Bu. Ya, masih terlihat tetap cantik ya Aduh, Bu terima setiap kasih. berkunjung ke Aduh. SMA Matauli. Terima kasih Bu. Iya, jadi pada bincang pagi hari ini ada beberapa yang ingin kita tanyakan, yaitu mengenai siswa yang berprestasi dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang baru-baru ini berangkat ke Rumania dan Kazakhstan. Ya, jadi saya dengar informasinya itu kan ada sumbangsih dari Yayasan Matauli untuk keberangkatan anak-anak kita. Ya Bu ya. Oke, boleh diceritakan sedikit Bu di sini peran yayasan Boleh. mengenai keberangkatan anak-anak kita yang ke luar negeri. Oke, Silakan. baik. Terima kasih nih Bu undangannya untuk datang ke podcast, dan ini pertama kali saya mengikuti podcast. Keren banget nih SMA Matauli, selalu dengan inovasi-inovasinya saya udah berasa kayak lagi di podcast profesional nih, keren. Jadi tadi pertanyaannya mengenai siswa Matauli berprestasi ya Bu, yang berangkat ke Kazakhstan dan Romania, dan bagaimana peranan yayasan ya atas keberhasilan mereka dan keberangkatan mereka begitu. Oke, mungkin saya ceritanya agak mundur dikit nih Bu, boleh ya? Boleh Jadi dong. biar pemirsa pendengar bisa mendapatkan informasi yang lebih komplit nih. Jadi ketika tahun 2020 pertama kali Bapak Akbar Tanjung, ayahanda saya dan juga pembina serta pendiri Yayasan Matauli meminta saya untuk menjadi ketua yayasan, memberikan amanah kepada saya. Itu beliau memberikan tugas sekaligus tantangan kepada ketua yayasan yang baru. Sederhana tetapi betul-betul penuh makna dan harus betul-betul serius dipikirkan. Pesan beliau cuma satu, sebagai ketua yayasan Matauli yang baru, tugas Anda adalah untuk memikirkan dan memastikan ada di mana sekolah-sekolah yayasan Matauli di tahun 2045 Indonesia emas. Pesan itu sederhana tetapi maknanya begitu mendalam ya Bu, karena tentu sekolah kita, sekolah kebanggaan kita SMA Matauli yang tahun ini usianya sudah 30 tahun gitu ya. Iya. Jadi Ibu kayaknya mungkin dulu masih muda sekali gitu, Matauli udah didirikan ya, baru dilahirkan. Itu seperti apa untuk di 2045, di mana itu akan tiba 22 tahun dari sekarang ya Bu. Berarti SMA Matauli nanti insya Allah angkatan ke-55. Wow. Nah berarti abang-abang kita yang sudah angkatan 1 ini nanti akan seperti apa sumbangsinya dan anak-anak kita. Jadi saya memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan SMA Matauli yang sudah menjadi sekolah unggulan, yang prestasinya juga sudah banyak, siswanya di seluruh sekolah terbaik di Indonesia sudah ada beberapa yang di luar negeri juga, alumninya sudah berkarir di mana-mana. Seperti apa yang harus kita tingkatkan, sehingga saat itu saya memiliki sebuah visi. Visinya adalah SMA Matauli mendunia. Bagaimana agar siswa-siswa kita tidak hanya punya cita-cita ingin masuk sekolah terbaik di Indonesia, tetapi kita dorong, kita upayakan untuk bisa juga mengisi sekolah-sekolah terbaik di seluruh dunia. Nah inilah awalnya ya Bu, awalnya bagaimana cita-cita ini, visi yang saya miliki sebagai ketua yayasan khusus untuk SMA Matauli. Nah akhirnya sudah berbuah nih, berbuah manis ya, 2 tahun kemudian begitu ada 2 siswa yang memang
langsung dari program dari yayasan berangkat ke luar negeri, mendapatkan beasiswa penuh dari negara tempat mereka masing-masing diterima. Jadi ada Hadaya Sania itu mendapat beasiswa penuh dari negara Kazakhstan untuk program kedokteran di El Farabi University. Wow, Iya, keren keren banget sekali ya ya, Bu. Bu, ya. Kedokteran Luar loh, biasa, kedokteran dari Kazakhstan. Iya. Lalu ada Maria yang mendapatkan beasiswa penuh dari negara Romania untuk program Business Administration di Iazu Cuza University di kota Iasi, Romania. Jadi dua anak-anak ini berhasil nih Bu mendapatkan beasiswa penuh dari negara-negara itu sehingga mereka bisa berangkat ke negara tersebut untuk menempuh pendidikan. Nah, di mana peran yayasan? Saat itu mereka waktu itu masih kelas 11 mau naik kelas 12. Yayasan Matauli membuat sebuah program bimbingan belajar khusus untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oke, Jadi boleh diceritakan boleh Bu, dong. berapa lama kira-kira Nah, ya ini bimbingannya makanya anak-anak kita itu bisa lulus dan prosesnya seperti apa? Nah, inilah hebatnya anak-anak Matauli ya, dan betapa saya tuh selalu kagum dengan siswa-siswa kita, dan saya yakin betul dengan pendekatan yang tepat itu sangat mungkin puluhan anak Matauli itu bisa dapat beasiswa ke luar negeri setiap tahunnya. Kenapa Bu? Ini kan ceritanya program apa ya, semi eksperimen nih Bu waktu itu. Jadi saya punya visi, saya punya satu keinginan gitu. Saya bilang ke Pak Deden, gimana kalau kita coba, anak-anak kita ini kan pinter-pinter semua nih, jagoan semua, udah terpilih dari yang terpilih. Bagaimana kalau kita naikkan nih tantangannya? Jadi kita kasih bimbingan belajar secara online, kita bimbing full selama sekitar 8 bulan. Nah, kita lihat dari hasilnya ini kira-kira ada berapa yang bisa tembus dapat beasiswa ke luar negeri Bu. Nah ini saya kerjasama dengan satu lembaga bimbingan beasiswa namanya Scoters. Nah saat itu Scoters ke Matauli secara online begitu ya, karena waktu itu juga masih masa COVID masih on off gitu kan Bu ya, jadi belum bisa juga full. Lalu saya juga memanfaatkan teknologi untuk agar program ini bisa lebih terjangkau banyak orang. Jadi mereka melakukan pemetaan secara online dulu Bu. Saat itu kalau nggak salah ada sekitar 200-an yang tertarik, lalu dipetakan dari kemampuan bahasa Inggris, kemudian ada wawancara-wawancara juga dengan pihak sekolah, sehingga terpilihlah 11 anak untuk ikut program bimbingan belajar ini. Dan selama 6 bulan itu Bu, mereka dibimbing mulai dari pembimbingan IELTS bahasa Inggris, lalu bimbingan mencari beasiswanya sendiri. Jadi kan beasiswa tuh banyak Bu, ada ratusan, bahkan ribuan gitu. Nah jadi mereka dibimbing juga milih beasiswa yang paling pas yang mana. Kemudian persiapannya mulai dari persiapan legalitas kayak urus visa, kesehatan, sampai persiapan pendaftaran seperti membuat esai, wawancara, itu semua dilatih. Nah itu program itu memang full 100% dari yayasan. Anak-anak tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah dari program itu 6 bulan sebetulnya bisa dibilang semuanya itu mendapatkan letter of acceptance Bu. Jadi mereka semua mendapatkan penerimaan di sekolah-sekolah 11 orang ini, tetapi beasiswanya itu beragam. Ada yang cuma dapat 25%, ada yang cuma dapat ada yang cuma dapat 50%, sehingga akhirnya anak-anak ini memilih untuk fokus studinya di Indonesia gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya ternyata ada 2 yang pecah telur dapat beasiswa 100%, Hadaya dan Maria, yang mereka berangkat tidak keluar biaya Bu gitu. Maria memang ada beberapa biaya yang sedikit harus dikeluarkan, tapi itu juga
berkat bantuan alumnus dan juga sekolah serta yayasan, kita bersama-sama membantu hingga akhirnya Maria juga bisa berangkat. Jadi dua-duanya nih Bu. Iya, Hadaya udah di Kazakhstan, Maria kayaknya mungkin bulan depan ya. Masih proses. Iya, lagi Kemarin proses Februari informasinya, harus iya. berangkat. Iya. Jadi memang kalau dilihat ikatan persaudaraan di Matauli memang luar biasa Iya. ya Bu, saling Sangat. tolong menolong antara alumni kalau misalnya ada adik angkatannya memang Iya. membutuhkan Betul. bantuan, dan itu mungkin proses dari peran yayasan juga untuk Iya. membantunya. Iya, kita memastikan memang komunikasi antar alumni, sekolah dan yayasan itu terjalin Tetap dengan terjalin baik, dengan baik. sehingga kalau ada hal-hal yang memang kita rasakan kita ingin bagikan ke alumni dan bagaimana alumni bisa berperan, itu channel komunikasinya sudah terbuka dan terawat dengan baik. Bu. Iya, luar Begitu. biasa ya Bu. Luar biasa di 2 tahun ya Bu, tadi yang Iya. Ibu katakan itu tantangan dari orang tua Iya. untuk membangun Matauli. Betul. Bagaimana di tahun 2045. Iya. Itu generasi emas. Betul, jadi gitu ya, Bu. harapan saya nih Bu, insya Allah mulai dari angkatan 28, 29, coba kita hitung matematikanya aja Bu ya. Kalau setiap angkatan itu ada 10 aja yang beasiswa ke luar negeri berhasil. Itu berarti dari sekarang ke 23 tahun ke depan itu sudah ada 230 Iya, benar. anak Matauli yang berangkat ke luar negeri, mengenyam pendidikan di universitas luar negeri secara beasiswa. Dan saya yakin itu memang mungkin Bu. Yang penting anaknya semangat, orang tuanya mendukung, menyadari bahwa pendidikan itu adalah investasi ya Bu, investasi untuk masa depan. Iya, benar. Sehingga mensupport anak-anaknya untuk program ini, karena kalau kepandaiannya Bu, gak usah diragukan lah. Iya. Anak Matauli ini memang Luar biasa justru punya kadang kayak harus ditantang ya Bu iya, ya. benar, Ibu Bu. bisa merasakan kan kalau bisa di Bu, kelas. di kelas gitu kan sama anak-anak semuanya punya kemampuan bidang masing-masing. Iya, kalau dikasih yang gampang-gampang anak Matauli ini kayak kurang tertantang ya Kurang Bu. tertantang. Jadi harus dikasih yang penuh penuh tantangan. Iya gitu. Sama seperti pendiri Iya, yayasan Ibu ya betul, kan, penuh betul. dengan tantangan siswanya Betul, juga seperti betul, itu. betul, Bu. Oke, selanjutnya Bu, dari bincang-bincang kita pada pagi hari ini, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan atau motivasi buat siswa-siswa yang lain Ya. yang misalnya yang belum, kan ada beberapa yang belum mengikuti program ini, Ya. kemudian buat Bapak Ibu gurunya juga, buat tenaga kependidikannya juga, supaya bisa memotivasi siswa atau membangun Matauli lebih maju lagi. Oke, baik Bu. Mungkin yang pertama untuk Bapak Ibu guru nih dan Tendik, bahwasanya memang siswa-siswi Bapak Ibu semua ini adalah siswa-siswi yang sudah terpilih dari baik prestasi akademik dan tentu hal-hal lainnya, sehingga tentu di sini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru ini memiliki kesempatan untuk mengeksplor keterampilan anak-anak ini setinggi-tingginya, agar memang betul-betul mereka ini optimal terbangun sesuai keterampilan dan kekuatannya masing-masing. Tentu juga dengan bimbingan Bapak Ibu guru, mereka juga bisa menjalaninya dengan baik, dengan semangat dan juga dengan tanggung jawab serta dengan sikap yang baik juga. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga ya kan Bu, dapat kesempatan Bapak Ibu gurunya untuk beasiswa ke luar negeri. ini pesan berikutnya Bu. Oke, Nah, boleh, Bu. pesan berikutnya, Bapak Ibu gurunya ini karena anak-anaknya saja sudah dibimbing dengan luar biasa dan bisa beasiswa ke luar negeri, saya mau mengajak Bapak Ibu gurunya juga harus semangat untuk membangun dirinya menjadi the best version ya, versi terbaik dari Bapak Ibu guru masing-masing, menjadi guru terbaik, mencoba mendorong keterampilan Bapak Ibu dengan tentunya mencoba mencari kesempatan pendidikan di luar negeri.
Karena saya juga Bu, saya latar belakang pendidikan anak usia dini, tapi saya menempuhnya itu di Amerika Serikat. Dan memang hal tersebut membantu memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga di keterampilan saya juga bisa lebih optimal dalam menerapkannya. Jadi ini buat Bapak Ibu guru SMA Matauli, ayo jangan cuman anak-anaknya aja yang disemangatin, tapi Bapak Ibu gurunya juga harus bersemangat untuk mengejar cita-cita nih. Yang penting jangan lupa martabe. Kalau udah lulus di luar negeri, balik lagi ya Bapak Ibu ya ke Matauli ngajar lagi. Kalau enggak nanti saya ketua yayasannya sedih nih ditinggal Bapak Ibu gurunya ke luar negeri. Jadi jangan lupa balik lagi nantinya kalau udah jadi guru-guru hebat di luar negeri, membangun lagi siswa-siswi Matauli gitu. Oke, ayo Bapak Ibu guru yang masih muda, tetap semangat kita ya. Jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan Martabe, Marsipature Hutanabe. Harus kembali lagi membangun kampungnya lewat bekerja di SMA Matauli. Iya. Oke. Nah, untuk adik-adik nih ya, untuk adik-adik anak-anakku tercinta, siswa-siswi SMA Matauli, dimanapun kalian berada nonton ini nih, Ibu mau berpesan. Pertama, harus menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya. Lalu harus mau berupaya, bekerja keras, bersemangat, pantang menyerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, salah satunya Ibu ingin menyemangati kalian, kakak-kakak kalian, abang-abang kakak kalian ini alumni sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian penerus bangsa, generasi unggul yang nantinya akan memimpin Indonesia nih 2045 nih adik-adik, Ibu ingin mengajak kalian juga melebarkan sayap lebih luas lagi, keluar negeri, keluar dari Indonesia, menimba ilmu, mendapatkan pengalaman, belajar hidup di negeri orang, merantau agar menjadi individu yang top, yang bisa berkolaborasi dengan orang-orang dari seluruh dunia, dan juga nantinya bisa kembali martabe ke Indonesia, kembali martabe ke kampung untuk memajukan negaranya, mengajukan daerahnya, supaya kita nih nggak kalah. 2045 Indonesia emas ada di tangan adik-adik semua. Apakah Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang diperhitungkan di dunia? Tentu itu adanya di tangan adik-adik yang akan memimpin, membangun masa depan. Nah, salah satunya bagaimana? Harus mau keluar negeri, harus mau belajar dari orang-orang di seluruh dunia supaya Indonesia juga maju menjadi bangsa yang lebih hebat lagi. Jadi adik-adik semangat ya, cari beasiswa ke luar negeri, nanti siap didukung dengan program-program yang ada di sekolah dan juga didukung dari yayasan. Oke, terima kasih untuk motivasinya yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan kita pada podcast pagi hari ini. Terima kasih Bu. Oke, semoga bincang-bincang yang kita pada pagi hari ini, kesempatan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di masa kepemimpinan Ibu SMA Matauli semakin maju. Terima kasih, insya Allah. Dan semakin menjadi generasi emas. Terima kasih. Pasti bisa dengan dukungan Bapak Ibu guru semua dan semangat anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi.